Hadir kembali bersama saya Sultan Aji Nugraha. Di sini saya dijamu oleh salah satu tokoh, bisa dibilang budayawan, seniman, atau apapun itu tokohnya, tapi tidak asing bagi wilayah 3 Jawa Barat dengan nama Jung Sangit. Dan sekarang saya ada di Cirebon Radio Etnikom kalau tidak salah. Ya, ini Angjum sebagai orang radio lama, termasuk juga pendiri radio sebelum ada sosial media seperti YouTube, seperti Facebook, IG yang ada live story-nya. Dan hari ini saya disambut baik oleh Angjum Sangit. Kalau saya sering panggilnya Angjum karena Cirebon banget ini, Angjum Cirebon banget. Ya, saya ingin bercerita dengan Angjum perihal radio. Radio ini bagaimana sih Angjum sampai dengan jayanya, dan COVID kemarin tuh bagaimana Angjum? Ya, kalau kita telusuri dari ini cerita saya memang suka dengan di dunia radio dulu. Iya. Sejak saya SMA. Kelas 2. Luar biasa. Tua banget ya? Tua banget SMA. Tahun 90-an lah. Iya. Tahun 90-an. Dulu yang namanya anak-anak muda sejaman kita dulu paling suka dengan membuat sesuatu atau membuat radio, ya, radio yang memang dibuat sendiri, ya, pesawat radio dibuat sendiri, terus juga peralatan-peralatan yang lainnya juga dibuat sendiri seperti hanya mixer dan lainnya. Paling yang beli itu adalah mic saja, mic, ya. Sama peralatan itu dibuat sendiri. Nah itu saya suka dengan dunia radio awal-awal tahun 90-an. Dan Tuhan bergabung dengan teman-teman yang memang suka dengan dunia radio juga. Nah, secara terus dan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2000 saya mau menjadi seorang penyiar yang memang benar-benar di radio resmi. Oh, berarti dulu tahun 90 radio gelap istilahnya ya? Radio gelap, dulu radio gelap. Hanya radio RRI ya, RRI ya, gitu. Yang resminya. Tetapi bermunculan di tahun 2000 itu bermunculan radio resmi yang ada di Cirebon. Halnya ada radio Wahana Bewara Suara dulu di Wahidin. Ya, itu memang sangat ini sekali, Wahana yang radio pertama, sama juga radio Sindang Kasih dan juga radio Maritim yang memang benar-benar radio pertama yang di Cirebon, yang saya ketahui dari perjalanan sebuah radio yang ada di Cirebon. Yeah. Nah, tahun 2001 ada orang Jakarta yang tadinya dia membuat radio di Cirebon, dan ternyata ini adalah jaringan Etnikom. Apa yang dimaksud Etnikom? Etnikom ini memang dia fokus untuk mengangkat budaya lokal di setiap daerah, dan Etnikom ini pemiliknya adalah, penggagasnya adalah almarhum Benyamin Sueb. Oh iya. Nah, kebetulan Benyamin Sueb adalah tokoh yang memang panutan saya gitu, sebagai wah enak nih Babeh gitu kan, enak nih seorang legendaris atau pelawak yang memang pada zamannya itu kan bisa membuat kita sebagai saya bisa nggak ya seperti beliau gitu mengangkat. Nah, beliau mempunyai jaringan radio 13 radio di Indonesia. Tetapi putus hanya kalau di Pulau Jawa sampai dengan Cirebon. Tidak sampai ke Tegal, ke Pekalongan ataupun ke Jogja, sampai ke Cirebon. Nah, di luar Jawa ada di Palembang, Sriwijaya, terus juga di Banten, ya kan, sama Sepantura aja, Cikampek, Pamanukan dan Cirebon. Itu saya bergabung tahun 2001, dan aneh yang pengalaman saya nih ya,
pengalaman saya bahwasannya dari Etnikom sendiri, orang pusat Jakarta sendiri menyaring atau membuka lowongan untuk penyiar radio dan juga buat kru Cirebon Radio, dulu Cirebon FM ya, Cirebon FM, dengan dia bukan mewawancarai kita, tapi kita mewawancari dia. Gimana tuh maksudnya tuh? Maksudnya, jadi ada orang dia mau menerima kita, ya menerima sebagai karyawan Cirebon FM, tapi dia tidak mewawancarai kita. Ya kan, sebagai pelamar. Tapi pelamar harus mewawancari dia sebagai yang memang mau mengangkat sebagai kru gitu kan. Bingung kan? Beberapa pekerjaan saya kok diwawancarai kan, tapi saya yang harus mewawancarai gitu. Dengan satu yang pertanyaan dia adalah, kamu harus mewawancarai saya terkait pengetahuan kamu tentang Cirebon. Dalam segi apa nih Pak? Tentang Cirebon seluruhnya, tentang kebudayaan Cirebon, tradisi Cirebon, tentang di Cirebon ada apa saja. Ya saya lontarkan pertanyaan. Kadang dia juga ada yang bisa jawab, kadang juga dilemparkan lagi. Apa itu keraton? Apa ini? Apa itu tradisinya? Apa dari Panjang Jimat? Kebetulan saya kan orang asli Cirebon, jadi saya paham. Gitu. Sedikitnya paham gitu. Itu yang menarik. Tahun 2001 Cirebon FM berdiri dan kita mengangkat budaya lokal, ya mengangkat budaya lokal, etnik lokal dengan bahasa yang disampaikan oleh penyiar adalah bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon. Jadi bahasa Cirebon kan ada bahasa Cirebon Babasan sama juga Bagongan. Ya, Bagongan itu kan bahasa sehari-hari. Tapi kalau bahasa ibu atau Babasan juga itu yang artinya. Itu yang membuat saya tertarik untuk bergabung dengan Cirebon FM. Dan juga penyiar, nama penyiarnya juga dialiaskan. Ya, dua nama saya siapa? Tahu-tahu saya harus mempunyai nama Cirebon. Nah, nama Cirebon. Nama saya dulu adalah Jum Sangit. Oh, Jum Sangit itu nama beken, nama alias, nama beken. Dan saya juga kan tidak sembarangan untuk membuat nama secara pribadi, merasa ceplok saja nama saya ini. Tapi karakter saya ini namanya sebenarnya siapa nih? Gitu. Tapi saya kan punya sesepuh. Kebetulan saya ada Bang Dino. Bang Dino juga dia sesepuh broadcast radio dan juga dia budayawan. Dan saya silaturahmi, Bang kasih nama saya siapa nih buat nama radio. Dan Jum Sangit saja. Apa tuh Bang Jum Sangit? Jum Sangit adalah adik dari Ki Mardia. Oh, ya kan? Ada cerita-cerita Cirebonnya. Cerita Cirebon. Jaluk berduit kayak kita ya Ki Mardia. Ki Mardia kan orang yang paling kaya dulu di Cirebon. Tapi punya adik namanya si Sangit. Si Sangit ekonominya tidak seperti kakaknya. Kalau minta sesuatu tidak dikasih. Ki Mardia itu pelit. Makanya orang pelit di Cirebon dikasih pelit kayak Ki Mardia. Nah, pikir-pikir ya. Dikasih pelit kayak Ki Mardia. Begitu. Jadi ya, ya udah, ya sampai sekarang melekat Cirebon Radio. Berarti di YouTube saya nih Surak namanya. Suara Rakyat Kecil. Suara Rakyat Kecil. Panjangannya. Bagus. Jum Sangit hari ini kita tahu nama aslinya siapa? Angjum. Mau dibuka sekarang? Iyalah, dibuka lah di sini. Masih banyak sih orang yang tidak tahu nama sebenarnya saya, nama asli saya. Nama asli saya adalah Ikwan. Ikwan, sudah Ikwan saja. Ikwan saja. Ikwan. Sajanya jangan. Oh iya. Ikwan. Nah, orang-orang udah pada pahamnya ya Jum Sangit. Jum Sangit, Tidak tahu nama-nama asli dan nama KTP gitu. Jadi saya ini semenjak remaja nih ditemani oleh Angjum sebetulnya di Cirebon FM yang sebelum berganti nama menjadi Cirebon Radio ya Angjum ya. Jadi dulu tuh babasannya Angjum menguasai apalagi bahasa kesehariannya kayak wis lah itu makanan sehari-hari. Nah, berarti Angjum ini masuknya generasi kedua radio yang ada di Cirebon atau apa nih? Perintisnya atau bagaimana? Untuk ya generasi kedua kalau memang permunculan radio banyak senior saya juga sih ya yang memang sudah mangkat sama juga masih ada yang memang saat ini juga saya masih terus silaturahmi dengan beliau.
Saya bergabung 2001 di Cirebon FM dan berbagai macam yang saya lakukan, dan di dunia radio tuh memang dunia orang-orang kreatif. Orang-orang kreatif, ya. Kalau tidak kreatif jangan masuk ke dunia radio. Jadi apapun harus dikuasai, apapun harus bisa tentunya kita membuat kreatif-kreatif yang memang kita harus paham. Secara ini juga bahasa Cirebon kan macam-macam. Bahasa Cirebon aksennya beda-beda. Dari Pleret, Cempaka, Kota Cirebon sendiri. Kota Cirebon sendiri dari lingkungan, misalkan lingkungan kelurahan, ya. Dari Gunung Sari sampai ke Sungai Ragi, aksennya beda. Aksennya beda. Nah, di situ juga tidak gampang juga sih sebagai penyiar radio etnik ataupun mengangkat budaya lokal, kan harus semuanya ya memang kita rangkum, dimengerti. Oh, aksen Pleret begini, lo, aksen Cempaka, Sirasi, aksen kota ada memang bahasa yang disampaikannya kan terlalu ira, Suranenggala gitu kan. Jadi kita harus memang mempelajari itu, tidak segampang harus satu misalkan bahasa Bagongannya kota ya kota, bukan, enggak. Harus menguasai dari segi dari Palimanan sampai seluruh sampai di Sindang Laut, kan beda-beda. Sindang Laut Jawanya Jawa Sunda gitu. Berarti perjalanan Cirebon FM dan menjelma menjadi Cirebon Radio berarti kan sudah mengangkat, berarti generasi kedua ya radio kalau boleh tahu nih, sepertinya Cirebon Radio ini berpindah-pindah. Dulu zaman remaja saya tuh kalau tidak salah kantornya di Kali Tanjung, Ajengiwe, Ajenengan, Kali Tanjung sana. Angju penyiarnya yang fenomenal, dikenal. Nah, perjalanannya Cirebon Radio sampai dengan hari ini bagaimana nih, Angjum? Ya, 2001 kita berdiri di Jalan Kali Tanjung nomor 11. Oh, berdiri berarti ya? Berdiri di situ. Berdiri di situ. Dan kondisi itu tempat kita tuh bukan milik sendiri, tapi ada kontrak ya, kontrak suatu tempat di situ. Kebetulan saya di situ sampai dengan 2010 ya, 2010. Jadi tahun 2010 kita sudah memang ada yang kita dapatkan, terus kita mampu untuk beli tempat sendiri. 2009 kita cari tempat di beberapa tempat yang ada di kota, dan kita pindah di sini dapat tempat di Jalan Siliwangi, Gang Keramat 4 nomor 134. Berarti ini rumah sendiri atau kantor sendiri? Kantor sendiri. Ini kantor sendiri. Ini kantor sendiri yang tentunya kita alhamdulillah dari hasil yang kita dapatkan dari 2001 sampai 2009 kita bisa membeli tempat di sini dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti kalau misalkan kita kan bicara sejarah, bukan menceritakan yang lalu-lalu, tapi sejarah harus diungkap. Cirebon Radio sampai dengan hari ini berdiri, itu suka dukanya itu apa, Anjum? Ya hilir mudik sepertinya tuh. Saya tuh pernah mengisi di Cirebon Radio di program lagi zaman pilkada, zaman pesta demokrasi itu Gelitik namanya. Gitu. Nah, itu luar biasa tuh. Dan kemudian COVID menyerang itu gimana perjalanannya, Anjum? Ya, kalau secara ini saya bergabung di Cirebon Radio dari 2001 dan saya resign tahun 2014 karena memang ada keinginan saya untuk membuat sesuatu, karena saya juga kan punya usaha di bidang konsen di anak-anak. Jadi di situ. Tapi tetap waktu saya bergabung di Cirebon Radio, saya juga mempunyai ide ataupun keinginan saya akan usaha bukan sebagai penyiar radio saja, tapi reporter dan apa. Nah, di situ saya ada keinginan untuk usaha sendiri sebagai storytelling, pendongeng anak. Nah, MC dulu sudah ngalami, ya itu namanya dunia kreatif di radio, apapun harus bisa di situ. Gitu. Nah, perjalanan 2014 ada pimpinan baru, pimpinan baru berjalan, dan COVID memang sangat apa ya, kalau ini sih bikin radio segitiga tumbang, ada yang collab, ada yang bertahan, dan alhamdulillah kami bertahan. Kemarin juga kita juga dihajar COVID,
dengan penghasilan kue iklan yang sangat sedikit. Jadi ya semua, bukan Cirebon Radio saja, semua. Tapi ya ada yang bertahan dan ada juga yang sudah tidak melanjutkan. Gitu. Jadi ada pepatah yang sering didengar oleh kita semua, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kan gitu, Angjum. Karena kemerdekaan Republik Indonesia itu didengar dari radio. Pertama kali itu kan ya. Setuju. Iya kan? Pertama kali didengar oleh radio, dan hari ini radio seperti mati segan, hidup pun tak mau. Itu karena ada beberapa platform digital yang memang ya sedikit demi sedikit mengambil alih fungsi daripada radio. Menanggapi hal itu tuh menurut Angjum tuh bagaimana sih? Ya sebenarnya pengaruh juga sih ya. Pengaruh juga, Ji. Pengaruh dengan adanya media sosial. Sebenarnya sekarang ada TikTok, ada Snap video, terus juga YouTube, ya YouTube yang memang yang saya tahu perkembangannya itu tahun 2000 masih nggak, orang tidak melihat YouTube gitu kan. Karena saya juga paham tahun 2000 itu saya bermain YouTube tuh tahunya informasi-informasi yang memang tertentu yang ada di YouTube. Paling TV-TV nasional yang memang mengaplikasikan programnya ke YouTube. Tapi perkembangan setelah tahun 2008-2009 YouTube mulai. Setelah YouTube, TikTok macam-macam, apapun ya, Twitter atau apa itu bermain di situ. Dan memang mempengaruhi dunia radio karena memang di YouTube juga kan bisa beriklan. Ya bisa beriklan, dan pendapatan juga orang bisa mendapatkan pendapatan dari YouTube itu gitu kan. Itu ada pengaruh juga oleh sama radio. Tapi ya tergantung juga sih, tergantung kita orang kreatif seperti apa sih, ada tantangan-tantangan di luar yang memang masuk untuk akan bersaing dengan kita. Kalaupun kita ya diem, ya kan, kita tidak akan mendapatkan kue iklan itu. Tergantung manajemen dan tergantung orang-orang kita sendiri, orang-orang kreatif kita sendiri. Kalaupun di YouTube kreatifnya macam-macam, ada juga program YouTube, ya kan, yang mengaplikasikan dari program radio. Iya kan? Betul. Apalagi podcast yang kemarin rame podcast gitu kan. Itu kan program radio. Wawancara, talk show. Dengan formatnya format radio. Karena saya orang radio hafal, ini program radio diaplikasikan sama di YouTube gitu kan. Sebetulnya cikal bakalnya radio ya? Radio, awal radio, ya kan? Harus butuh misalkan narasumber, harus butuh juga sebagai announcer. Ya, announcer kan ada basic. Dan announcer pertama YouTube ya memang dia basicnya dulu di radio. Tidak sembarangan jadi sebagai announcer, ya kan? Jadi sebagai pembawa acara. Tapi kan kalau tidak mempunyai basic sebagai penyiar radio, nonsen bisa, gitu kan? Dan saya teliti bahwasannya, oh ini dulu yang di YouTube, yang podcast ini penyiarnya si ini. Oh ini dia orang radio, orang TV, gitu kan? Jadi ya itu perkembangan yang terjadi. Tapi ya saya yakin sampai hari ini, karena ya alhamdulillah saya di radio lagi, saya bergabung hampir setahun di sini lagi, karena saya juga meneliti bahwasannya saya optimis, karena saya orang radio, jiwa saya radio. Orang mengatakan, oh radio nggak ada pendengarnya, apa gini-gini. Tapi saya masih yakin, masih optimis bahwasannya radio masih ada yang dengar, ya kan? Karena kalaupun saya ketahui bahwasannya di Cirebon sendiri kan banyak UMKM. Pabrik, ya kan, sekitar Tegalwangi, Pleret, ya kan, usaha rumah, home industri, itu kan nggak mungkin dia harus bungkusin kerupuk, lihat HP, lihat YouTube, nggak kerjanya nggak beres-beres, harusnya dapat 100, hari itu dapat 30-50, tapi kalau dengar radio, dengar komunikasi antara penyiar dan juga pendengar ataupun masyarakat, itu bisa untuk berkomunikasi walaupun tidak berkomunikasi secara langsung satu arah, tapi si orang pendengar itu menikmati mendapatkan informasi dari penyiar. Itu yang masih optimis saya bertahan, bahwasannya radio masih banyak yang dengar. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah radio, khususnya Cirebon Radio ini ingin berkreativitas sama memunculkan yang hari ini sedang booming tadi, mau ada YouTube-nya atau mau ada
TikToknya atau yang lainnya? Apa mau merambah ke situ tuh Angjum? Ya sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 2010 ya. Oh sudah ya? 2010. Masalah sekarang kan banyak bermunculan media online ya. Ya. Kita juga sudah punya web di situ, Twitter juga situ ya kan. Nah, kita juga sudah bermain IG, Instagram gitu kan. Nah, ini juga tergantung dari orang-orang radio sendiri apakah memang kreatif mengikuti perkembangan zaman media sosial ataupun tidak. Kalau tertinggal gitu kan. Betul. Tapi Cirebon Radio saat ini terus kami bertahan, kami mengikuti perkembangan bahwasanya radio juga harus bisa live di TikTok. Radio juga harus bisa live di Instagram ya. Sebenarnya kemarin ada produk yang memang dia masang iklan di Cirebon Radio. Akan tetapi pas misalkan ada pengundian kemarin, pengundiannya si klien minta untuk disiarkan langsung di Instagram sama TikTok. Itu kan memang harus ada item yang masuk dalam syarat ataupun item untuk nih harga sekian, tapi ada masuk ke item Instagram media sosial masuk. Jadi penawaran iklan kita juga kan bukan hanya lost spot di Cirebon Radio, tapi ada penambahan di Instagram, di TikTok, di Twitter, di Facebook, gitu kan. Nah itu masih mengikuti. Kalaupun kita tidak mengikuti, wah ketinggalan. Gitu. Kita hanya mengandalkan pendengar radio atau mengandalkan telepon, itu nonsense. Gitu. Ya berarti hari ini tidak usah ragu ya, baik pemerintah ataupun yang memiliki produk untuk beriklan, bersosialisasi di radio. Dan setelah COVID sedikit-sedikit sudah mulai bergeliat. Sudah mulai ada produk-produk yang memang pasang iklan di Cirebon Radio. Masih ada alhamdulillah. Baik lokal ataupun dari agensi ataupun dari produk-produk yang ada di luar Cirebon. Itu. Berarti harapan yang ingin dibangun kembali oleh Angjum selaku generasi kedua, katakanlah orang radio tuh apa nih selanjutnya buat teman-teman radio juga, insan radio? Ya, kalau insan radio tetaplah bertahan dengan radio, tetaplah kita mempertahankan membuktikan bahwa ke orang-orang, ke masyarakat, bahwasanya radio masih dibutuhkan. Terus juga kami dari insan radio juga ada satu yang ini saya sendiri di sini bahwasanya saya mau berkolaborasi dengan siapa saja, dengan pemerintahan, ya kan, dengan pihak swasta, BUMN atau yang lainnya, dengan pelaku seni, siapapun itu, organisasi apa, ayo berkolaborasi dengan kita. Kita berinovatif dan juga kita kreatif. Kreatifnya dimunculkan lagi. Itu 3 saja. Kolaborasi, inovasi, dan juga kreatif. Ya kan? Kreatifnya jangan ditinggalin. Kalau kreatif ditinggalin, apa yang kolaborasi tapi tidak ada sesuatu yang kita yang baru ya. Yang baru itu, Waji. Jadi suara rakyat kecil ini membuat satu pendidikan terhadap pendengar, terhadap rakyat pada umumnya adalah bagaimana radio itu kita ingin seperti dulu, salam-salaman, kemudian ngirim surat, nembak gitu ya. Yang terpenting adalah sekarang radio juga masih bisa untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi. Sosialisasi tentang program pemerintah, sosialisasi tentang sekarang misalkan mau hajat besar Indonesia, itu kan bisa, itu masih bisa. Bisa ya? Masih bisa, kita masih ada banyak pendengar lah. Gitu. Jadi pilar demokrasi itu ada 4 kalau tidak salah, Angjum ya. Yang pertama itu tadi, yang terakhir itu ada di perannya media. Nah, salah satunya media yang memang sebagai pionir awal itu radio. Jadi itu pesan saya, jangan tinggalkan kenangan, jangan melupakan sejarah soal radio. Jadi terima kasih Angjum atas obrolannya. Makasih Waji, sukses. Bergerak untuk kembali kepada hitoh komunikasi informasi radio. Terima kasih.